Halo semuanya, perkenalkan nama aku saya dari jadi A. Jadi kali ini aku ingin menjelaskan materi tentang resiko audit. Jadi resiko audit adalah auditor memberikan opini yang salah terhadap laporan keuangan karena terdapat kesalahan material yang tidak terdeteksi selama proses audit. Sederhananya adalah risiko audit terjadi ketika laporan keuangan sebenarnya bermasalah, tetapi auditor menyatakan bahwa laporan tersebut sudah wajar. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Lianti Saputri dengan NIM 240105040381. Di sini aku ingin menjelaskan tentang komponen-komponen risiko audit. Komponen-komponen risiko audit adalah Ekspresikan hubungan antara komponen-komponen risiko audit sebagai berikut. AR sama dengan IR kali CR kali DR, di mana AR adalah audit risk, IR inherent risk, CR control risk, DR detection risk. Untuk mengilustrasikan penggunaan dari model tersebut, asumsikan bahwa auditor telah membuat penilaian risiko berikut untuk suatu asersi tertentu seperti asersi kelengkapan untuk persediaan, yaitu AR sama dengan 5%, IR sama dengan 75%, CR sama dengan 50%. Risiko deteksi dapat ditentukan DR sama dengan AR per IR kali CR sama dengan 0,05 per 0,75 kali 0,50 sama dengan 13%. Risiko deteksi sebesar 13% berarti auditor perlu merencanakan pengujian substantif dengan suatu cara yang akan menghasilkan risiko yang dapat diterima bahwa terdapat kemungkinan kegagalan sekitar sebesar 13% dalam mendeteksi salah saji yang material. Risiko ini diterima jika auditor memiliki keyakinan dari sumber-sumber lain untuk mendukung penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dea Ayu Agustinadingrum dengan NIM 240105040302. Kita akan membahas tentang resiko audit yang dapat diterima. Resiko audit adalah resiko yang akan diterima oleh seorang audit apabila dia salah memberikan opini. Misalkan, seorang audit sedang mengaudit sebuah laporan perusahaan dan ternyata dia sudah memberikan opini bahwa laporan keuangan tersebut wajar tanpa pengecualian. Padahal di dalam laporan keuangan tersebut terdapat salah saji material. Resiko audit ini bisa kemungkinan rendah apabila di dalam proses pengauditan telah ditemukan kesalahan saji material, sehingga apabila seorang auditor menginginkan resiko yang diterima itu rendah, maka dia harus mengumpulkan bukti-bukti yang sebanyak-banyaknya atau lebih memperketat dalam proses pengauditan. Penting bagi seorang auditor mengembangkan rencana audit, salah satunya dengan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Caranya dengan memahami entitas dan lingkungan, yaitu dengan meminta keterangan manajer dan auditor internal, melakukan prosedur analitis, dan yang terakhir melakukan observasi. Dapat disimpulkan bahwa auditor akan menanggung resiko audit yang rendah pada laporan keuangan yang salah saji material atau di dalam proses pengauditan terdapat atau menemukan kesalahan dalam saji material dan sebaliknya. Yang kedua, auditor menanggung resiko audit yang rendah apabila dia melakukan pengauditan terhadap laporan keuangan klien lama dibanding dengan mengaudit laporan keuangan klien yang baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitran Samarana dengan NIM 240105040332. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai resiko inherent. Resiko inherent ini memiliki pengertian dan tingkatan penilaiannya, yaitu seperti
kerentanan suatu akun terhadap salah saji material tanpa mempertimbangkan pengendalian internal. Penilaian IR dilakukan pada 2 tingkatan, yaitu tingkatan laporan keuangan, itu menilai faktor yang mempengaruhi laporan keuangan secara menyeluruh, seperti integrasi manajemen, kondisi industri, dan stabilitas keuangan klien. Tingkatan kedua yaitu saldo akun, dia itu menilai kerentanan spesifik pada setiap akun. Setiap akun memiliki karakteristik resiko yang berbeda-beda. Resiko ini juga memiliki prosedur penilaian IR. Auditor menggunakan 4 prosedur utama untuk deteksi fluktuasi tidak wajar. Yang kedua, diskusi dengan manajemen, memahami sifat bisnis perubahan operasional dan tekanan yang dihadapi klien. Yang ketiga, review dokumen internal, mempelajari notulen rapat direksi, kontrak penting, dan kebijakan akuntansi yang berlaku. Yang terakhir, penelitian kondisi industri, membaca laporan analisis dan berita industri untuk memahami resiko eksternal dan relevan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Imra Rasana dengan NIM 240 10 50 40 331. Di sini aku ingin menjelaskan tentang menghubungkan risiko dengan bukti audit dan faktor yang mempengaruhi risiko signifikan. Jadi, dalam hubungan audit itu adalah Resiko audit itu adalah menentukan seberapa keras kita harus mencari bukti. Maksudnya itu apa? Dengan maksudnya sebagian tinggi resiko suatu akun, semakin banyak dan kuat bukti yang kita perlukan. Nah, hubungan risiko dengan bukti audit itu dalam model risiko audit terdapat hubungan terbalik antara risiko deteksi dengan bukti audit. Jika risiko bawaan dan risiko pengendalian tinggi, maka auditor harus merenakan risiko deteksi serendah mungkin. Logikanya begini, untuk mencapai risiko deteksi yang rendah, auditor harus memperluas prosedur audit. Kesimpulannya, risiko tinggi itu sama dengan bukti lebih banyak dan berkualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit. Itu ada 3 faktor utama yang harus kita perhatikan saat menilai risiko. Yang pertama itu adalah sifat bisnis klien. Maksudnya dengan sifat bisnis klien adalah industri yang sangat kompetitif atau berteknologi tinggi memiliki risiko bawaan yang lebih besar. Yang kedua itu ada integritas manajemen. Maksud dari integritas manajemen adalah riwayat kecurangan atau tekanan untuk mencapai target laba dan meningkatkan risiko salah saji material. Yang ketiga itu ada efektivitas pengendalian internal. Maksud dari efektivitas pengendalian internal itu adalah jika sistem internal lemah, risiko kesalahan tidak terdeteksi, akan melonjak. Jadi, tidak semua risiko signifikan itu sama. Risiko signifikan itu merupakan risiko salah saji material yang memerlukan pertimbangan audit khusus. Di antara ciri-ciri dari risiko signifikan yaitu, yang pertama, ada transaksi rutin yang kompleks. Yang kedua, ada estimasi akuntansi yang memiliki subjektivitas tinggi seperti cadangan, kerugian piutang. Yang ketiga, itu adanya indikasi kecurangan. Untuk risiko ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan pengujian kendalian. Kita wajib melakukan prosedur substantif yang mendalam.